Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil Misa hari-hari ini mengenai khotbah Yesus di bukit. Kalau kita merenungkan khotbah Yesus ini menyadarkan kita, ternyata Yesus sungguh maksimal memberikan pengajaran. Pengajaran diberikan Yesus bukan hanya di dalam gedung, tetapi juga di luar gedung. Bukan hanya di bait Allah, tetapi juga di luar bait Allah. Di pantai Yesus juga memberi pengajaran. Di perahu itu juga memberi pengajaran. Dan hari-hari ini Yesus memberi pengajaran ketika di bukit, ketika di alam terbuka. Jadi alam terbuka itu kalau kita renungkan juga bisa menjadi tempat untuk menikmati atau memberikan pengajaran Yesus. Dan kalau kita merenungkan mengenai isi pengajaran Yesus yang diberikan di bukit ini, memang terasa bahwa ternyata Yesus memang mau mengusahakan supaya para murid, para pengikutnya, tak terkecuali kita-kita ini mempunyai sikap di atas rata-rata. Kalau kita renungkan betul, jangan sama dengan pada umumnya, apalagi di bawah pada umumnya. Sikapnya harus di atas rata-rata. Dan kita bisa mengerti mengapa sikapnya di atas rata-rata. Karena hanya orang yang sikapnya di atas rata-rata bisa memberi pengaruh, bisa menjadi garam, bisa menjadi terang, bisa mewartakan Yesus. Tidak terseret, tetapi memberi warna. Mudah-mudahan karena rahmat Tuhan kita digugah. Jangan puas kalau baru tahap sama dengan pada umumnya, apalagi di bawah pada umumnya. Yang diharapkan oleh Yesus adalah kita harus mempunyai sikap yang baik di atas rata-rata. Sikap yang seperti itu juga kaitannya dengan kasih kepada sesama. Kalau hanya bisa mengasihi orang yang menyenangkan, itu penjahat juga bisa. Tadi Yesus mengatakan kalau kamu seperti itu, pemungut cukai itu juga bisa. Lalu apa lebihnya? Yang digarisbawahi oleh Yesus adalah apa lebihnya? Harus ada kelebihan. Kelebihannya adalah ternyata sikap murah hati kita itu memang juga terungkap ketika kita memberikan kasih. Karena kasih itu bukan hanya tertuju pada yang senang terhadap kita, tetapi juga yang memusuhi kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa seperti itu? Yesus berkata, hendaknya kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Ini soal cita-cita, soal komitmen, soal yang dihidupi dalam hati. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya bertanya kepada seorang anak umur 4 tahun. Saya bertanya, "Dek, nanti kalau gede mau jadi apa?" Dia bisa menjawab. Anak umur 4 tahun bisa menjawab. Memang pada umumnya seperti itu. Setiap kali saya bertemu dengan anak-anak, saya paling senang antara lain bertanya, nanti kalau besar mau menjadi apa? Saya banyak belajar dari dunia pendidikan. Ini cara motivasi anak supaya sejak kecil yang namanya hidup itu juga harus diisi dengan cita-cita. Kalau hidup tidak punya cita-cita, kalau hidup nggak punya harapan, itu repot. Nanti hanya asal merinding. Dan puji Tuhan, setiap anak ketika ditanya nanti mau menjadi apa bisa menjawab.
bahwa minggu depan jawabannya lain, tidak apa-apa. Yang penting punya jawaban, yang penting tahu bahwa dirinya punya cita-cita. Dan supaya kita terpacu untuk menjadi sempurna seperti Bapamu di surga, Yesus mengatakan bahwa kita harus menghayati betul kita ini adalah anak-anak Allah Bapa. Yesus mengatakan kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Jadi yang harus kita hayati adalah saya ini anak Bapa di surga. Ulah ngerakan Allah Bapa di surga. Kan kita sering mengatakan, jangan bikin malu orang tua. Nah, Yesus mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Bapamu di surga. Ulah ngerakan, jangan bikin malu Bapamu di surga. Supaya nggak bikin malu, maka harus punya sikap yang baik di atas rata-rata. Tunjukkan kualitas Bapamu di surga dengan memperlihatkan bahwa kalian punya sikap yang baik di atas rata-rata. Tunjukkan bahwa kamu bisa menjadi garam dan terang yang bukan sekedar ikut, tapi memberi pengaruh untuk memperlihatkan benar kamu adalah anak Bapa di surga, punya kualitas yang lebih di atas rata-rata. Saudara sekalian terkasih dan Kristus, kalau kita berbicara mengenai waktu persiapan, saya kira 17 Agustus itu tidak jauh, itu sudah dekat. Karena sekarang sudah Juni pertengahan, lalu Juli, lalu Agustus. Mudah-mudahan kita bisa menjadi warga masyarakat yang punya sikap lebih. Kita mulai merenung 17 Agustusan di masyarakat di mana kita bergabung mau diisi apa. Syukur-syukur yang sifatnya itu edukatif, yang ketika dikerjakan, dilakukan memang juga dirasakan oleh masyarakat. Ada senang-senangnya, tetapi juga ada yang bukan senang-senang tapi bermanfaat. Saya ingat ketika ngobrol dengan anggota WK dari stasi ini yang sharing bahwa WK akan bekerja sama dengan kelurahan, dengan apalagi mau mengadakan kegiatan edukatif, yaitu seminar mengenai merawat reproduksi. Begitu ya, ya, ada ketuanya. Nah, ini kan kegiatan edukatif, mungkin nggak menyenangkan tetapi baik. Nah, mudah-mudahan 17 Agustusan nanti juga dimeriahkan, di samping dengan kegiatan yang sifatnya menghibur, juga ada kegiatan yang sifatnya edukatif, dan mudah-mudahan itu paling tidak juga muncul karena inisiatif baik, karena sikap baik yang lebih dari murid-muridnya Yesus. 17 Agustusan menjadi kesempatan bagi kita untuk memperlihatkan saya ini bukan sekedar warga masyarakat dari Sukamulya, saya ini anak Bapa yang punya kualitas di atas rata-rata. Tuhan memberkati.